Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Zakat. Kembali lagi bertemu dengan saya Putri di episode kedua kali ini di suasana dan lokasi yang berbeda. Saat ini saya berada di Masjid Al-Mubarakah, Planside Pupuk Kaltim. Karena sebelumnya saya sudah bertemu dengan Bapak Nur Syahid selaku Ketua UPZ Basnas Pupuk Kaltim membahas terkait penghargaan yang baru saja dicapai oleh UPZ Basnas Pupuk Kaltim. Nah, pada siang hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Ferdi selaku Sekretaris dari UPZ Basnas Pupuk Kaltim. Selamat siang Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Putri, selamat siang. Nah Pak, kalau sebelumnya saya sudah pernah mengikuti Bapak Nur Syahid nih, belusukan langsung melihat program yang direalisasikan, yang disalurkan langsung oleh UPZ. Kali ini saya tertarik banget nih untuk berbincang dengan Bapak membahas terkait rencana program dari UPZ Basnas Pupuk Kaltim di tahun 2022 maupun terkait program yang masih berjalan. Gimana Pak, udah siap belum nih? Oke, silakan Mbak. Kemarin gimana jalan-jalannya? Alhamdulillah Pak, hujan-hujan. Luar Ternyata biasa ya. Ini ya Pak ya, medan tempuhnya itu benar-benar tidak terduga ya Pak ya? Ya, seperti itulah teman-teman Amelin UPZ Pupuk Kaltim. Iya, meskipun hujan tetap menyalurkan. Jadi tidak berhenti ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, untuk pertama-tama nih, di meja ini saya lihat ada piagam nih gede banget. Ini apa nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan dulu ke Sobat Zakat? Iya, jadi piagam itu adalah piagam penghargaan yang UPZ Basnas Pupuk Kaltim terima pada saat Rakornas Basnas Pusat di Jakarta November kemarin. Ya, jadi alhamdulillah UPZ Basnas Pupuk Kaltim meraih penghargaan sebagai unit pengumpul zakat terbaik, kategori pengumpulan terbaik. Jadi ada beberapa kategori dan kami termasuk yang terbaik dalam hal pengumpulan di tingkat perusahaan BUMN, perusahaan industri. Seperti itu. Jadi pengumpulan terbaik ya Pak ya? Iya. Oke, nah Pak, saya juga pengen nanya nih, dikit ya Pak ya. Bapak ini kan masih muda nih, masih tergolong milenial, usianya masih muda. Boleh tahu nggak alasan Bapak kenapa tertarik untuk bergabung di lembaga zakat? Ya, tentunya ini jadi tantangan tersendiri ya, karena selain saya memiliki pekerjaan rutin di Pupuk Kaltim, ini menjadi hal semacam kalau sekolah itu ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ya? Ya, jadi di luar pekerjaan rutin yang saya lakuin selama bekerja setiap hari, ini sebagai ladang amal lah, bekerja bergabung dalam UPZ Pupuk Kaltim ini. Jadi semoga bisa memberikan manfaat ke para mustahik seperti itu. Kalau respon keluarga gimana Pak? Tentu sangat mendukung. Iya, jadi istri juga sangat mendukung. Ini pekerjaan sosial ya dinikmatin dibilangnya. Oke. Gitu. Kayaknya kalau masih milenial cocoknya dipanggil Mas kali ya Pak ya? Dari tadi saya manggilnya Pak terus nih, jadi harus diingetin, jadi manggilnya Mas ya? Ya boleh, kayaknya lebih bagus Mas. Oke, semoga nggak lupa ya Pak ya, Mas Ferdi. Oke. Nah, saya ingin tanya nih Pak, terkait pengumpulan. Sebenarnya seberapa penting sih Pak para muzaki itu untuk mengeluarkan zakatnya? Iya. Jadi kalau seberapa penting, sebenarnya sangat penting ya, di dalam agama kita juga sudah menyebutkan itu sangat penting dalam berzakat. Jadi salah satu contohnya itu dari segi aspek finansial saja, para muzaki itu bisa untuk membersihkan harta mereka dengan cara memberikan sebagian harta mereka kepada yang berhak. Jadi ada beberapa asnaf yang akan mendapatkan sebagian harta mereka. Seperti itu sih. Oke, itu mekanisme untuk mengeluarkan itu seperti apa Pak? Mengeluarkannya. Jadi di kami UPZ Pupuk Kaltim itu bertugas sebagai unit pengumpul zakat di perusahaan. Jadi setiap karyawan yang tergabung dalam muzaki UPZ Pupuk Kaltim akan dilakukan pemotongan melalui gaji setiap bulannya dan beberapa penghasilan yang diterima. Jadi kami akan langsung melakukan pemotongan zakat atas penghasilan karyawan tersebut. Nah, dari pengumpulan zakat karyawan itu akan dikumpulkan ke Basnas Pusat. Oh, ke Basnas Pusat ya? Iya, jadi dari pemotongan karyawan seluruhnya akan disampaikan ke Basnas Pusat
Dan dari Basnas Pusat akan memberikan kembali ke UPZ Pupuk Kaltim sebanyak 70% dari pengumpulan. 70% Iya, dari betul. pengumpulan. Ya, Kalau jadi boleh, kalau boleh tahu yang diambil, yang dipotong dari gaji atau penghasilan Muzaki ini berapa persen, Pak? 2,5% dari penghasilannya mereka. 2,5% ya? Iya, betul. Oke. Ya mungkin saya tambahin sedikit Mbak Putri. Jadi dari 70% yang kami terima itu dari Basnas Pusat adalah untuk disalurkan ke mustahik-mustahik yang ada di Kota Bontang. Sedangkan 30%-nya akan disalurkan oleh Basnas Pusat Republik Indonesia untuk para mustahik dalam ruang lingkup nasional. Seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu ada berapa total Muzaki yang sudah terdaftar? Oh, terakhir ini sekitar 700-an Muzaki karyawan 700-an. dari karyawan dan Dari ada juga Pupuk direksi. Kaltim aja ya, Pak ya? Iya, dari Pupuk Kaltim. Aduh, saya manggil Pak lagi nih. Harusnya manggil Mas nih. Suka ketukar-tukar nih saya. Iya. Oke. Sebenarnya apa sih Pak yang ingin target yang ingin dicapai terkait pengumpulan zakat di tahun 2022 ini? Iya, jadi untuk tahun 2022 pengumpulan zakat tentunya kita mengharapkan mendapatkan award lagi ya, seperti tahun ini sebagai pengumpul zakat terbaik. Sedangkan untuk nilainya sendiri kami menargetkan sekitar 6 miliar pengumpulan zakat karyawan pada tahun 2022. Tahun ini berapa Pak? Tahun ini untuk sampai dengan Oktober kemarin itu sudah terkumpul sebanyak 8 miliar. 8 miliar ya? Iya. Target tahun depan? Target tahun depan kita targetkan 6 miliar karena 6 miliar. Kenapa menurun? Kenapa menurun tuh? karena ini karyawan kan banyak yang pensiun. Oh iya. Iya. Jadi berpengaruh. Jadi kita targetkan memang menurun untuk penerimaan zakat. Seperti itu. Oke. Nah, apakah ada penyesuaian Pak dari tahun 2020 ke 2021 hingga ke 2022? Apakah ada penyesuaian berdasarkan RKAT-nya? Penyesuaiannya sendiri ya untuk 2022 sebagai sesuai arahan dari Rakornas Basnas Pusat yang kita hadiri kemarin. Jadi ada dua kategori distribusi penyaluran zakat, yaitu distribusi dan pendayagunaan. Nah, itu diharapkan dari hasil Rakornas kemarin berimbang antara kategori distribusi zakatnya dan pendayagunaan zakatnya. Ya seperti itu. Jadi untuk tahun depan kami akan menyesuaikan sesuai arahan dari Basnas Pusat. Oke. Nah, tadi Bapak bilang ada kategori pendistribusian dan pendayagunaan ya Pak ya? Ya, betul. Itu apa sih yang membedakan antara dua kategori itu? Ya, jadi untuk pendistribusian sendiri itu itu zakat kita salurkan. Zakat kita salurkan untuk pemenuhan kebutuhan pokoknya, kebutuhan pokok mustahik. Jadi seperti penyaluran sembako dan lain-lain. Itu kategori distribusi. Sedangkan untuk pendayagunaan itu zakat kita salurkan bagi seperti tambahan modal bagi pelaku usaha. Ya. Jadi seperti contohnya pelaku usaha UMKM itu kita bantu modal usaha dan kita lakukan pembinaan dan pembimbingan sehingga targetnya sih dari pendayagunaan ini mustahik tadi yang kita berikan bantuan tambahan modal itu pada akhirnya akan berubah dari kemustahikannya dari mustahik menjadi muzaki. Harapannya seperti itu. Iya. Oke. Nah tadi Bapak Mas bilang tadi kalau ada bantuan modal usaha, juga kemarin Putri melihat ada bedah rumah juga ya Pak ya? Iya, betul. Sebenarnya apa aja sih program UPZ yang sedang berjalan itu? Iya, jadi program UPZ itu sebenarnya menyesuaikan dari program RKAT yang disusun oleh Basnas Pusat ya. Jadi ada 5 program, program kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah advokasi. Jadi untuk program kemanusiaan
itu kita seperti tadi bedah rumah, itu ada beberapa program dan ada juga penyaluran sembako kepada kepada yang berhak. Dan untuk bidang program pendidikan kami ada program beasiswa cendekia yang dilakukan di setiap semester. Jadi sudah 2 tahun ini kita sudah lakukan setiap semester ganjil dan genap selalu ada program beasiswa cendekia untuk perguruan tinggi. Selain itu ada dari program program dakwah, itu kita ada bekerja sama dengan tim pembina Mu'alaf Baitur Rahman dalam pembinaan mu'alaf-mu'alaf di Kota Bontang. Seperti itu. Oke, berarti memang program yang tengah berjalan ini banyak ya Pak ya, nggak cuma bedah rumah, juga penyaluran bantuan modal usaha ya Pak ya, tapi juga ada beasiswa. Betul, betul. Dan Putri sebenarnya masih tertarik nih, masih pengen nanya-nanya lagi lebih dalam lagi. Gimana kalau sekarang kita jeda dulu Pak? Oke. Setelah iklan yang berikut ini, video-video setelah ini. Jadi untuk pemirsa di rumah tetap saksikan kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Zakat. Kembali lagi bersama kami dalam Bincang Zakat bersama UPZ Basnas Suppekaltim dan masih dengan Bapak Ferdi Saputra selaku Sekretaris dari UPZ Basnas Suppekaltim. Kalau sebelumnya Mas Ferdi sudah menyebutkan terkait beasiswa dari UPZ Basnas Suppekaltim. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara beasiswa dari UPZ dan juga beasiswa lainnya? Ya, jadi beasiswa kami beri nama beasiswa cendekia. Nah, ini beasiswa khusus untuk mahasiswa-mahasiswi Bontang perguruan tinggi. Dan mungkin yang membedakan dengan beasiswa lain adalah peruntukannya. Jadi kami peruntukan beasiswa ini untuk kaum yang mahasiswa-mahasiswa yang termasuk kategori fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Iya, jadi untuk untuk memastikan kategori tersebut itu kami melakukan survei dan menggunakan ada semacam tools yang digunakan oleh Basnas Pusat, yaitu ada aplikasi namanya Headkifaya. Headkifaya? Iya, jadi itu yang kami gunakan untuk menilai kemustahikannya. Seperti itu. Dan ini program beasiswa ini juga kami lakukan setiap tahunnya. Sudah 2 tahun ini kami setiap semester kami buka bagi mahasiswa-mahasiswi Bontang. Seperti itu. Kalau tahun sebelumnya juga ada ya Pak ya berarti beasiswanya? Nah, iya betul. Apa perbedaannya dari tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang? Untuk perbedaan nggak ada ya, tetap sama kriteria sesuai kemustahikan mahasiswa-mahasiswi tersebut. Dan ada juga tambahan bagi mahasiswa tersebut jika ada yang memiliki prestasi nasional, dan ada juga tambahan bagi mahasiswa yang memiliki hafalan Al-Quran yang baik. Seperti itu. Jadi mungkin itu tadi tambahan sedikit untuk yang membedakan dengan beasiswa lain. Jadi di kami selain mahasiswa tersebut memiliki prestasi dengan ditunjukkan dengan IPK mereka, kami juga memberikan apresiasi kepada mahasiswa-mahasiswi yang memiliki prestasi di tingkat nasional. Dan mereka juga yang memiliki hafalan Al-Quran yang baik, itu akan kami berikan apresiasi. Jadi mungkin setiap mahasiswa akan mendapatkan beasiswa yang berbeda seperti itu. Oke, jadi ada kriteria penilaian berdasarkan prestasi yang dimiliki dan juga hafalan Qur'annya yang dimiliki ya Pak ya? Iya, betul. Oke, untuk seleksinya ada seleksi apa aja nih untuk beasiswanya? Di seleksinya ya ini ada wawancara nggak Pak?
Wawancara ada. Ada juga ya? Wawancara ada. Wawancara itu kita untuk melihat untuk memastikan prestasi, untuk verifikasi prestasi yang dimiliki mahasiswa dan untuk wawancara hafalan Al-Qur'annya. Hafalan, jadi hafalannya juga dipastikan kembali ya Pak, Iya. ya, hafal berapa juz. Iya, betul. Dan Kita berikan apresiasi lah jika ada mahasiswa yang lebih dari mahasiswa lain, seperti itu. Oke, tadi Bapak sebelumnya juga menyebutkan bahwa salah satu kriterianya adalah fakir dan miskin ya Pak ya? Iya, betul. Nah, kalau nih ada studi kasus seperti ini, misalnya masyarakat ini memiliki kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga otomatis beliau sulit dalam memenuhi kebutuhan pendidikannya. Iya. Dan mereka ingin mengajukan permohonan beasiswa, apakah bisa Pak? Apakah yang seperti itu yang dikatakan fakir dan miskin? Ya, jadi sekali lagi kita akan melakukan survei ya. Yang seperti itu bisa masuk ke kami, cuman program beasiswa yang kami lakukan ini adalah program beasiswa yang untuk mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi. Jadi kita lihat lagi apakah beasiswa yang dimaksud itu apakah beasiswa untuk sekolah SD, SMP, SMA atau untuk kuliah. Jika beasiswa yang dimaksud yang diajukan ke kami itu untuk beasiswa kuliah, itu akan kami arahkan ke untuk mengikuti program beasiswa cendekia yang kita lakukan. Seperti itu. Nah, sedangkan jika beasiswanya yang diajukan ke kami untuk yang tingkat di bawah perguruan tinggi, misalnya masih sekolah SD, SMP, SMA, itu sekali lagi konsep zakat tidak hanya dalam pemenuhan pendidikan, tapi akan kami lihat dari sisi lainnya. Jadi kalaupun tidak bisa dalam bentuk beasiswa, kami akan masukkan ke dalam program belusukan yang kami miliki. Jadi bisa dalam bentuk penyaluran kebutuhan hidupnya. Berarti tetap harus ada ini Pak ya, penilaian dulu ya Pak ya, jadi Iya, nggak langsung betul. diberikan begitu saja untuk Betul. penyaluran zakatnya. Iya, jadi tidak langsung kami respon sebagai dalam bentuk beasiswa. Oke. Sebenarnya beasiswa yang diberikan ini dalam bentuk apa Pak? Apakah hanya berupa uang kah atau mungkin alat-alat sekolah gitu? Ya, jadi untuk program beasiswa cendekia untuk perguruan tinggi ini kami berikan dalam bentuk uang. Dalam bentuk uang. Jadi beasiswanya bersifat stimulan, setiap semester akan kami buka program beasiswa tersebut. Dan yang terakhir untuk semester ganjil ya, semester ganjil kemarin kami membuka juga program beasiswa tersebut, dan ada sekitar 128 mahasiswa-mahasiswi dari tingkat jenjang pendidikan S1 yang menerima program beasiswa cendekia. Berarti tahun ini udah ya Pak ya? Tahun ini untuk yang semester genapnya ada, dan semester ganjil, semester ganjil sudah kami lakukan dari bulan Januari sampai Juni ya. Nah, ini untuk yang semester genapnya masih sedang berjalan dalam proses verifikasi. Oke. Sudah ada Berarti yang sudah sedang tutup berjalan. ya Pak ya Sudah pendaftarannya? tutup. Di mana Iya. nih kalau boleh tahu? Kita mau nyari tahu infonya tuh lewat mana sih? Iya. Apakah harus ke UPZ? Oh, boleh kalau mau jalan-jalan ke UPZ. Oh. Ya, jadi semua informasi terkait UPZ PKT selalu kami share dalam sosial media UPZ PKT. Jadi ada di Instagram dan Facebook akan selalu kami share. Jadi informasi-informasi terkait beasiswa itu ada juga di dalamnya. Jadi kami harapkan bagi mahasiswi untuk mahasiswa-mahasiswi Bontang selalu stalking, pantengin. Iya, selalu pantengin, follow, pantengin, iya. Ya, follow subscribe. dan subscribe sosial medianya UPZ Pupuk Kaltim. Seperti berarti itu biar dapat info. terbuka untuk umum ya Pak ya beasiswanya? Beasiswanya terbuka untuk umum. Oke. Yang jelas untuk warga Bontang. Oke, selain beasiswa boleh disebutkan lagi nggak Pak? Ada program apa lagi yang sedang berjalan? Tapi cukup disebutin aja Pak, biar penasaran nih Sobat Zakat. Iya. Jadi selain program beasiswa tadi ada program yang arahan dari Basnas, itu ada program kemanusiaan tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Itu kita
turunkan dalam bentuk program yang kita memiliki ini apa namanya ya, program ATM beras. Nah ini seperti yang ini yang ini di apa belakang ya? ini program ATM beras ini kita memang sudah setahun berjalan. Ini Seperti masuk kategori apa? program kemanusiaan dalam daya gunaan ya Pak ya? Ya, bukan daya gunaan. Pendistribusian. Ini distribusi ya. Pendistribusian. Karena termasuk dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya mustahik. Seperti itu. Ini ada berapa titik Pak? Iya. ATM berasnya? ATM beras ini saat ini kita memiliki 2 unit yang ditempatkan di sini Masjid Al Mubarak dan satunya ada di Masjid Baitur Rahman. Jadi kami saat ini ada 2 unit ATM beras dan sudah berjalan. Ini November berarti genap setahun sudah berjalan dari November tahun 2020. Sudah berjalan. Ini satu ATM beras kapasitasnya berapa banyak Pak? Iya, jadi satu unit ATM beras ini bisa menampung sebanyak sekitar 200 literan. Oh, 200 liter ya Pak? Iya, Ya? betul. Habisnya berapa lama satu ATM beras? Untuk ATM beras sendiri ini ya kami kan selalu membukanya pada saat setiap Jumat. Setiap Jumat selalu kami isi kosong sampai full dan itu selalu habis. Selalu habis ya. Berarti Iya, memang jadi antusias dari masyarakat itu tinggi ya Pak? Iya, sebenarnya cukup tinggi ya. Jadi setiap masyarakat yang penerima ATM beras ini mendapatkan beras sebanyak 3 liter. Satu orang 3 liter? Satu orang 3 liter. Satu orang 3 liter dan itu setiap Jumat memang habis sih, selalu habis. Di 2 unit ini baik Baitur Rahman dan Masjid Al Mubarak di sini selalu habis. Untuk bisa mendapatkan beras ini persyaratannya apa aja sih Pak? Ya, persyaratannya ya cukup dia masyarakat itu termasuk warga miskin. Seperti itu. Yang penting, silakan dari warga miskin bisa mendapatkan manfaat ATM beras ini. Oke, berarti harus masuk dalam kategori asnaf ya Pak ya? Iya, tetap ya? tetap. Oke, baik. Oke, yang terakhir nih Pak, sebagai penutup, apa harapan dari Bapak Ferdi untuk UPZ di Milad yang ketiga ini? Ya, jadi harapan saya, program-program yang sudah kami rencanakan, baik di 2001 dan 2022 nanti, bisa berjalan lancar sesuai target RKT yang telah kami tentukan. Seperti itu, sehingga penyaluran zakat karyawan ini bisa tepat sasaran dan sesuai asnaf yang telah ditentukan. Dan tidak melenceng jauh dari program yang ditentukan oleh Basnas Pusat. Seperti itu. Tidak lupa juga kami mendoakan bagi para karyawan Pupuk Kaltim, khususnya para muzaki Pupuk Kaltim, agar selalu sehat dan tetap produktif dalam bekerja sehingga PKT bisa semakin maju. Amin, seperti itu. Dan untuk UPZ Pupuk Kaltim semoga bisa semakin tumbuh dan bermanfaat bagi umat. Oke, baik. Iya. Terima kasih Bapak Ferdi sudah berkenan untuk hadir, meluangkan waktunya dan juga rela mengorbankan waktunya nih untuk datang kemari untuk berbincang terkait perencanaan maupun program yang sedang berjalan di UPZ Basnas Pupuk Kaltim. Alhamdulillah, terima kasih Mas Ferdi Saputra selaku sekretaris dari UPZ Basnas Pupuk Kaltim telah meluangkan waktunya untuk hadir kemari. Semoga di Milad yang ketiga ini UPZ terus tumbuh bermanfaat dan dengan adanya penghargaan yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional dapat terus memotivasi kinerja para pengurus dan juga para amilin dari UPZ Basnas Pupuk Kaltim. Amin, terima kasih Mbak Putri. Oke, demikian bincang zakat pada pertemuan kali ini. Saya Putri dan juga tim yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.